Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nandita. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah ekonomi digital, yaitu digital entrepreneurship. Adapun pertanyaannya yaitu sebanyak 7, yaitu definition of digital entrepreneurship, kemudian karakteristik, keuntungan, kerugian, contoh entrepreneurship, kemudian bagaimana menjadi seorang atau pengusaha digital, kemudian terakhir mengaplikasikan, kemudian bagaimana aplikasi dari digital entrepreneurship. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan memulai presentasi yang pertama, yaitu definition of digital entrepreneurship. Nah, kewirausahaan digital dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan pemilik bisnis untuk mengubah teori dan praktik kerja perusahaan dengan tetap mengingat teknologi. Ini menampilkan proses baru yang dapat digunakan pengusaha untuk menjadikan bisnis mereka digital. Selanjutnya, karakteristik of digital entrepreneurship. Yang pertama ada perencanaan. Nah, pada perencanaan ini pengusaha digital perlu fokus pada tujuan mereka dengan membuat strategi yang memastikan mereka bergerak ke jalan yang benar. Artinya segala sesuatu membutuhkan perencanaan dan visi yang matang untuk menciptakan fondasi yang berdampak. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Nah, di sini pengusaha digital akan selalu mengatur dan mengartikulasikan ide dan pemikiran dengan baik, disertai dengan cara penyampaian yang jelas dan kritis. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu mendapatkan motivasi dari kegagalan. Nah, di sini pengusaha digital yang merangkul kegagalan menganggapnya sebagai pelajaran yang membawa kesuksesan bagi karir mereka. Selanjutnya, memiliki urgensi. Nah, memiliki rasa urgensi memungkinkan mereka menyelesaikan hal-hal penting terlebih dahulu, membuat tenggat waktu yang lebih pendek, membuat seluruh proses menjadi lebih banyak akal. Karakteristik selanjutnya yaitu memahami angka. Di sini sangat penting untuk mengetahui tentang biaya retensi dan akuisisi sehingga pengeluaran yang berlebihan dapat dihindari. Kemudian keuangan perusahaan memberikan cerita yang sangat solid untuk mendapatkan profitabilitas dan kesuksesan dalam jangka panjang. Adapun karakteristik yang terakhir yaitu berpikir secara global. Di sini memungkinkan setiap individu untuk mencapai tingkat global. Sangat penting bagi kita atau pengusaha digital untuk berpikir pada tingkat yang lebih besar daripada menjaga bisnis Anda tetap kecil. Nah, setiap pengusaha digital harus mengambil keuntungan dari membawa bisnis mereka ke level yang berbeda. Selanjutnya yaitu advantage of digital entrepreneurship atau keuntungan dari bisnis dari usaha kewirausahaan digital. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, skala bisnis yang mudah. Di sini memulai bisnis Anda secara online memberikan peluang tak terbatas kepada pengusaha untuk meningkatkan bisnis secara luar biasa. Dan kemudian mengambil bisnis Anda secara digital ini memberikan dorongan yang kuat untuk pendapatan tanpa perlu menanggung biaya tambahan. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu ekspansi global. Nah, pengusaha digital memiliki kebebasan untuk memperluas bisnis mereka secara global dengan cukup mudah. Mereka dapat menjual produk dan layanan mereka dengan siapapun di dunia ini dengan menggunakan internet. Sangat mungkin untuk mengakui solusi di belahan dunia manapun. Kemudian keuntungan selanjutnya dari kewirausahaan digital ini yaitu memungkinkan orang dapat bekerja dan bepergian secara bersamaan. Yang dibutuhkan hanyalah koneksi internet yang berkualitas untuk menjalankan kerja kewirausahaan digital. Selanjutnya disadvantage of digital entrepreneurship atau
kerugian dari kewirausahaan digital. Nah, di sini adapun kerugiannya yaitu pertama, keterampilan pelatihan yang kurang memadai. Nah, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota staf memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk melakukan pemasaran digital. Kemudian kerugian yang kedua yaitu mengonsumsi banyak waktu. Adapun pada poin ini yaitu kewirausahaan digital melibatkan melakukan hal-hal seperti mengembangkan konten pemasaran, mengoptimalkan kampanye online membutuhkan banyak usaha sehingga banyak membutuhkan waktu pula. Kemudian persaingan yang sulit. Nah, jika seseorang ingin sukses di tingkat global, maka perlu juga dipahami akan ada persaingan ketat di seluruh dunia. Kemudian yang keempat yaitu masalah privasi. Nah, masalah yang sangat umum ini yang harus dihadapi pengusaha digital adalah masalah privasi karena ada banyak masalah hukum untuk mengumpulkan data pelanggan. Anda harus benar-benar memperhatikan semua aturan tentang perlindungan data dan privasi. Kemudian examples of digital entrepreneurship atau contoh kewirausahaan digital. Nah, untuk adapun contohnya yaitu yang pertama Neil Patel, yang dimana dia ini adalah pengusaha pemasaran digital yang sangat populer yang telah menghasilkan kekayaan bersih hampir 10 juta US dollar dalam kurun waktu singkat. Patel memiliki banyak platform seperti HelloBar dan Crazy Egg. Kemudian pemula dapat mempelajari banyak pelajaran penting dari Neil Patel ini tentang memulai dari yang kecil dan meningkatkan perjalanan Anda dengan semangat dan penuh pengaruh positif. Kemudian contoh kedua yaitu Byron White. Nah, Byron White ini adalah kreator Writer Access yang merupakan tujuan sempurna untuk memenuhi kebutuhan konten. Meskipun banyak platform serupa dirilis setelah itu, yang satu ini tetap menjadi pilihan utama banyak orang. Nyatanya banyak pengusaha muda mengambil inspirasi dari Byron White dan memulai platform serupa selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah menulis banyak sekali buku tentang pemasaran konten yang mendapatkan banyak ulasan positif. Contoh ketiga yaitu Elon Musk. Musk adalah seorang jenius sejati dan dia ini adalah seorang jenius visioner pertama kali menciptakan jaringan pembayaran online atau yaitu PayPal yang mengubah landscape pembayaran digital. Platform ini dijual ke eBay seharga seharga 1,5 miliar US dollar, membuktikan nilainya kepada dunia. Contoh yang terakhir yaitu Drew Houston. Nah, kami percaya sangat sedikit orang yang mungkin tidak mengetahui Dropbox, layanan komputasi awan yang sangat terkenal. Itu dibuat oleh pengusaha internet terkenal Drew Houston yang kekayaan bersihnya lebih dari 2,2 miliar US dollar pada tahun 2021. Dia adalah kepribadian yang sangat inovatif yang bekerja terus-menerus untuk mengubah masa depan komputasi awan. Siapapun yang ingin melakukan sesuatu di inovatif dalam bisnis ini harus mengikuti seperti Drew Houston. Selanjutnya, how to become a digital entrepreneurship. Nah, dari sini itu menjelaskan bagaimana cara agar kita menjadi kewirausahaan digital. Pertama itu cari tahu bakat dan keterampilan unik apa yang dimiliki terkait dengan dunia digital. Nah, ini akan membantu Anda mengetahui cara memanfaatkannya untuk membuat platform di dunia digital. Yang kedua, berikan fokus yang tepat pada semua alat dan sumber daya yang Anda miliki untuk memastikan bahwa Anda dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Ini akan membantu dalam mengembangkan media sosial yang benar-benar dapat menjual di pasar. Kemudian, hal terbaik yang harus dilakukan adalah berpikir dari sudut pandang audiens untuk memberi nilai pada produk atau layanan yang disediakan. Evaluasi dengan cermat solusi dan informasi seperti apa yang dapat ditawarkan menggunakan media digital yang dibuat. Yang terakhir yaitu jangan pernah meremehkan biaya karena
karena akan memerankan peran yang sangat penting dalam anggaran di kemudian hari. Nah, hal ini sangat penting untuk memiliki anggaran yang diperlukan untuk membeli perangkat lunak dan alat untuk menciptakan bisnis media digital secara efisien. Kemudian yang terakhir yaitu applications for digital entrepreneurship atau aplikasi kewirausahaan digital, di mana jika Anda baru mengenal bisnis ini sangat ideal untuk tetap mengetahui aplikasi utama kewirausahaan digital. Adapun aplikasinya, aplikasi pengusaha digital yang wajib diketahui di antaranya pertama yaitu aplikasi penciptaan merek. Nah, langkah paling signifikan ini adalah mengembangkan merek saat berpikir untuk memulai peruntungan di dunia digital. Sangat penting untuk memberikan nama, logo, dan identitas yang sempurna yang membedakan bisnis dari yang lain. Kemudian yang kedua, aplikasi penyimpanan. Nah, sebagai pengusaha digital, kita perlu memastikan bahwa ada aplikasi penyimpanan yang cukup untuk menghosting semua dokumen penting di cloud. Usahakan agar aplikasi seperti Dropbox memiliki akses permanen untuk semua dokumen Anda. Yang ketiga, aplikasi memo. Aplikasi ini harus dimiliki setiap pengusaha digital karena untuk menghafal pengingat dan catatan penting. Ada banyak aplikasi memo yang tersedia yang dapat digunakan secara gratis. Aplikasi selanjutnya yaitu manajemen ekonomi. Nah, sangat penting untuk memiliki kontrol yang tepat atas keuangan untuk fungsi yang efisien. Kita perlu memahami biaya, keuntungan, dan kerugian bisnis digital untuk sukses. Kemudian terakhir yaitu aplikasi jaringan. Pada hal ini perlu diperhatikan yaitu jaringan yang merupakan cara yang lebih baik untuk bekerja di startup. Ini membantu dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan dari berbagai sektor. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya terkait mata kuliah ekonomi digital. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.